Saya Kesi Amelia dari Prodi BGSD Universitas Kristen Petra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan belajar yang mendukung pendidikan di abad 21. Definisi lingkungan belajar yang mendukung pendidikan di abad 21 yaitu bagaimana lingkungan belajar yang mendorong setiap pembelajar untuk aktif dalam mendapatkan informasi di setiap proses pembelajaran mereka, sehingga mereka tidak menjadi pasif dan hanya menerima informasi dari guru saja, tapi mereka boleh aktif dalam mencari informasi itu sendiri. Ruang lingkup dari lingkungan belajar yang mendukung abad 21 ini yaitu bagaimana lingkungan belajar boleh menerapkan sistem pembelajaran yang berbasis teknologi. Karena kita tahu bahwa abad 21 merupakan era yang sangat erat dengan teknologi. Nah, mengapa lingkungan belajar sangat penting untuk bisa mendukung pendidikan di abad 21? Karena jika lingkungannya sudah bisa mendukung pendidikan di abad 21, maka akan sangat mudah pembelajarannya diterapkan dan berjalan. Akan sangat mudah pembelajaran di abad 21 diterima dan pembelajar boleh terbuka dengan sistem pendidikan di abad 21. Lingkungan belajar yang bisa mendukung pendidikan abad 21 yaitu bagaimana sekolah mengajak murid untuk menjadi lebih aktif dalam mencari informasi, dalam mencari sumber-sumber dari setiap materi proses pembelajaran. Yang kedua, proses pembelajaran yang berbasis pada teknologi. Karena seperti kita tahu, di era sekarang ini sangat erat kaitannya dengan teknologi. Dan yang ketiga adalah sistem pembelajaran yang menerapkan keterampilan 4C, di mana ada creativity, critical thinking, kolaborasi, dan komunikasi. Yang ketiga, di sini ada aspek bagaimana aspek lingkungan belajar yang mendukung pendidikan abad 21. Aspeknya itu ada eksternal dan ada internal. Aspek internal itu berupa adanya kerjasama atau hubungan yang terjalin baik pada orang tua murid dan guru atau sekolah harus memiliki hubungan yang baik supaya sekolah dan orang tua mampu bekerja sama dalam mengawasi murid dalam setiap proses pembelajaran mereka. Dan kemudian dari jalinan kerjasama tersebut, orang tua ataupun sekolah dapat melaporkan bagaimana perkembangan seorang anak dalam proses pembelajarannya, sehingga mereka boleh mencapai kepada satu tujuan, menjadikan seorang murid atau anak menjadi pembelajar yang sejati. Yang kemudian ada aspek internal, yaitu berupa 4C, di mana kita tahu ada creativity, kolaborasi, critical thinking, dan komunikasi. Ketika 4 keterampilan ini diterapkan dalam pembelajaran lingkungan pembelajaran dalam abad 21, maka pembelajaran bisa sangat efektif terjadi. Kemudian jika suasana belajar mampu bersifat persuasif atau mengajak siswa untuk menjadi lebih aktif, maka sistem pembelajaran akan menjadi lebih efektif. Kemudian tujuan bersama menjadi target, di mana sekolah memiliki target, di mana dalam sekolah memiliki target yaitu memiliki satu tujuan supaya menjadikan murid sebagai pembelajar dan bukan hanya sekadar penerima informasi saja. Kemudian ada sumber daya dari lingkungan belajar yang mendukung pendidikan di abad 21 ini. Apa saja? Yaitu ada fasilitas yang berbasis teknologi. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa di abad 21 ini tidak pernah ketinggalan dengan yang namanya teknologi. Dan yang kemudian guru sebagai fasilitator. Kurikulum yang mengajak setiap anak untuk aktif mengambil peran mereka sehingga mereka tidak menjadi pasif. Dan keterampilan guru, bagaimana seorang guru boleh mengajar siswa dengan keterampilannya, kerjasama dengan orang tua yang terjalin baik, dan yang terakhir proses pembelajaran yang mampu menerapkan keterampilan 4C, di mana ada kreatif, kolaborasi, dan critical thinking, juga komunikasi. Dan itulah sumber daya yang mampu membantu lingkungan belajar untuk bisa lebih lagi mendukung pendidikan di abad 21 ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.